Pernah gak sih, lo udah rebahan, lampu kamar udah mati, tapi otak malah aktif kayak warteg 24 jam. Pikiran muter terus. Dari hal-hal kecil kayak, tadi ngomong gitu kepedean gak ya? Sampai hal besar kayak, hidup gue besok bakal kayak gimana ya? Padahal badan capek, mata pengen merem, tapi kepala gak mau kompromi. Dan anehnya, semakin lo nyuruh dia buat berhenti mikir, semakin keras juga dia jalan. Kadang overthinking ini datang bukan karena masalah besar, tapi karena hal-hal sepele yang kita biarkan tumbuh liar di kepala. Kayak benih kecil yang lama-lama jadi hutan. Kita mikir, lalu mikirin kenapa kita mikir, lalu mikir kenapa kita nggak bisa berhenti mikir. Lucunya meskipun kita sadar itu bikin capek, kita tetap terus aja melakukannya. Kayak semacam candu yang rasanya melelahkan, tapi juga akrab. Dan dari situ pertanyaan besar muncul. Kenapa sih kita overthinking? Dan kenapa susah banget buat berhenti? Hari ini gue mau ngajak lo ngobrol. Ngobrol yang bukan buat ngasih lo solusi instan, tapi buat nemenin lo sedikit lebih ngerti tentang apa yang selama ini nyiksa lo secara diam-diam. Karena kadang jawaban gak datang dari gimana cara berhenti mikir, tapi dari kenapa kita mikir sebanyak itu. Jadi gini, overthinking itu beda sama sekedar mikir panjang. Kalau mikir itu proses mencari solusi, overthinking lebih kayak muter-muter di tempat, sambil nanya hal yang sama berulang-ulang, tanpa pernah dapat jawaban yang bikin tenang. Contohnya gini, lo udah kirim pesan ke seseorang, tapi karena dia belum balas, lo mulai mikir, jangan-jangan gue nyebelin, lagi marah kali ya, atau gue salah ngomong kemarin. Padahal ya bisa jadi dia lagi makan mie ayam sambil ngelupain HP-nya. Tapi buat otak kita, itu celah untuk bikin skenario terburuk. Kenapa begitu? Karena otak kita secara alami diciptakan buat bertahan, bukan buat bahagia. Otak kita suka mikir jauh ke depan. Karena itu cara dia ngehindarin bahaya sejak zaman manusia hidup di hutan. Waktu itu mikirin semak-semak yang goyang bisa nyelamatin nyawa. Tapi sekarang, kita hidup bukan di tengah hutan, tapi di tengah notifikasi, tekanan sosial, dan ekspektasi yang gak ada habisnya. Dan semak-semak itu udah berubah bentuk. Bukan lagi harimau, tapi typing indikator yang hilang. Bukan lagi suara ranting patah, tapi tatapan orang waktu lo ngomong di depan umum. Otak kita masih pakai sistem alarm yang sama. Dia anggap segala ketidakpastian itu bahaya. Makanya dia mikir terus, biar kita siap. Biar kalau ada yang salah, kita nggak kaget. Tapi disinilah jebakannya. Kita jadi nyari masalah yang belum ada. Kita jadi mikir 1000 kemungkinan buruk. Tanpa sadar, itu bukan bikin kita aman, tapi justru nyeret kita makin tenggelam di kepala sendiri. Kita udah tahu kalau overthinking bikin capek. Kita juga tahu, sebagian besar ketakutan itu cuma ada di kepala. Tapi kenapa? Kita tetap susah buat berhenti. Jawabannya nggak cuma satu. Tapi kalau kita tarik benang merahnya, ada 2 faktor besar yang bikin kita terjebak. 1 dari dalam diri, dan 2 dari luar diri kita. Oke, gue jelasin dulu dari faktor internal diri sendiri. Kadang kita sadar kita tumbuh dengan ekspektasi selalu benar. Harus bikin keputusan sempurna. Harus bersikap yang diterima semua orang. Dikit-dikit takut salah, takut ngecewain, takut dianggap bodoh. Akhirnya setiap langkah kita kayak harus dipikirin 10 kali. Karena kita nggak pengen salah langkah. Contoh simpel aja, ada interview kerja. Lo udah jawab dengan jujur, sebaik yang lo bisa. Tapi pulang ke rumah, lo muter-muter mikirin ekspresi si pewawancara. Kayak kenapa dia ngangguk gitu ya? Jawaban gue tadi terlalu polos nggak ya? Kenapa dia nanya soal skill itu? Apa gue kelihatan kurang? Padahal sesi udah selesai. Pilih kepala, sesi itu terus diputar ulang. Kenapa? Karena bagian dari diri lo takut gak cukup baik. Dan cara lo buat menghindar perasaan itu, ya dengan mikir terus. Lalu yang kedua ada eksternal, tekanan dari sekitar. Tapi bukan salah lo sepenuhnya juga. Kita hidup di dunia yang terlalu bising, terlalu banyak suara, terlalu banyak perbandingan. Scroll Instagram dikit, muncul orang yang udah sukses umur 23. Lihat TikTok, ada orang yang kerjanya cuma review kopi, tapi penghasilannya 2 digit.
Buka LinkedIn, teman SMA lo udah jadi manajer. Otak lo langsung nyaut. Kok gue belum kemana-mana? Kok gue masih bingung? Dan karena lo gak bisa menjawab itu semua sekarang juga, lo overthinking. Lo nyari jawaban. Padahal pertanyaannya aja masih kabur. Ditambah lagi, kita kadang ngerasa bahwa overthinking itu tanda tanggung jawab. Kayak, kalau gue gak mikirin ini secara mendalam, berarti gue gak peduli. Padahal peduli bukan berarti mikirin sampai kepala nyut-nyutan. Kadang yang lebih penting adalah berani memutuskan meski belum semuanya jelas. Overthinking itu bukan cuma bikin capek, bukan cuma ganggu tidur atau bikin kepala berat. Tapi kalau dibiarkan, dia bisa merusak banyak hal pelan-pelan. 1. Kehilangan momen penting. Pernah gak sih lo lagi jalan bareng temen, tapi otak lo malah sibuk mikirin hal lain? Orang-orang ketawa, bercanda, tapi lo kosong karena di dalam kepala lo lagi hadir di tempat lain. Mikirin omongan bos tadi pagi atau nge-replay obrolan dari seminggu yang lalu. Lama-lama, kita hidup di masa lalu dan masa depan, tapi gak pernah benar-benar hadir di sekarang. Dan saat lo nyadar, momen itu udah lewat. Yang kedua, gak pernah ambil langkah. Orang yang overthinking biasanya ngerasa harus mikir lebih dulu sebelum bertindak. Dan itu bagus, sampai akhirnya jadi kebiasaan yang bikin kita gak gerak sama sekali. Karena selalu ada alasan buat nunda. Contohnya kayak, nanti deh, tunggu yakin. Kayaknya gue belum siap, kalau gagal gimana? Akhirnya semua hal yang lo pengen coba cuma jadi konsep di kepala. Niat bikin konten, niat ngelamar kerja, niat ngomong sama dia. Semua jadi draft. Padahal hidup itu bukan nunggu semua pasti. Kadang justru kita harus jalan dulu buat nemu kepastian. Terus yang ketiga, kesehatan mental jadi taruhan. Overthinking itu ibarat hujan yang gak kelihatan. Dia turun pelan, tapi kalau terus-menerus bisa banjir. Cemas berlebihan, insomnia, sampai burnout yang lo kira datang dari kerjaan, padahal sebagian besar dari isi pikiran lo sendiri. Dan yang paling menyedihkan adalah, semakin sering kita overthinking, semakin kita percaya bahwa dunia memang seberbahaya itu. Padahal mungkin itu cuma dunia dalam kepala kita. Kabar baiknya, overthinking itu bukan kutukan. Dia bisa dikurangi. Bukan dalam semalam, tapi bisa. Kalau kita mau nyoba pelan-pelan. Latih diri buat cukup. Overthinking itu sering muncul karena kita nggak tahu kapan berhenti mikir. Setiap keputusan harus dimatengin, sampai akhirnya malah kelamaan. Padahal dalam banyak kasus yang kita butuhin bukan jawaban yang sempurna, tapi keberanian buat ngambil langkah dengan informasi yang udah cukup. Latih diri lo buat ngomong ke diri sendiri. Ini udah cukup buat gue ambil keputusan. Contoh, lo lagi nentuin mau kirim portofolio atau enggak. Kalau udah lo review 2 kali dan lo gak nemu masalah besar, kirim aja. Tahan dorongan buat revisi terus-menerus tanpa ujung. Terus tulis apa yang lo pikirin. Kadang overthinking muncul karena pikiran kita terlalu penuh, terlalu banyak tab yang kebuka di kepala. Salah satu cara sederhana tapi powerful adalah nulis. Lo gak harus jago nulis, cukup luangin 10 menit buat nulis isi kepala lo sebelum tidur. Kayak gue takut gagal, gue bingung harus mulai dari mana. Tulis aja. Dengan nulis, lo ngasih tempat buat pikiran lo keluar dari kepala. Dan pas lo baca ulang nanti, kadang lo bakal sadar, lah, kenapa gue mikir sampai segitunya ya? Dan lo juga harus ngobrol, bukan dipendam. Salah satu jebakan overthinking adalah kita ngerasa kita harus menyelesaikan semua sendirian. Padahal kadang kita cuma butuh didengerin. Bukan buat dapat solusi, tapi buat ngerasa gue gak sendirian. Lo bisa cerita ke teman yang lo percaya. Atau kalau berat banget, lo bisa datang ke profesional. Karena semakin lo pendam, semakin overthinking itu punya panggung sendiri di kepala lo. Setelah itu, lo bisa coba untuk latihan hadir di saat ini. Overthinking selalu tarik kita ke masa lalu atau masa depan. Tapi solusi sebenarnya justru ada di sini, di saat ini. Latih diri buat mindful, lihat sekitar, rasain nafas lo, dengerin suara di sekitar lo. Kalau lo sadar lagi nyasar kepikiran jauh,
tarik lagi ke sekarang. Dan menurut gua itu latihan kecil tapi efeknya besar. Overthinking sering muncul karena kita merasa harus punya semua jawabannya sekarang juga. Padahal hidup itu proses. Kadang kita perlu jalan dulu baru ngerti arah. Kadang kita perlu nyoba baru tahu cocok atau enggak. Dan itu nggak apa-apa. Jadi kalau lo hari ini lagi capek sama pikiran sendiri, ambil nafas pelan-pelan, nggak usah buru-buru sembuh. Cukup sadar kalau lo nggak sendirian. Dan setiap langkah kecil buat nyari tenang, itu udah langkah besar buat ngalahin overthinking. Jadi yuk kita belajar bareng-bareng. Belajar buat lebih tenang, lebih jujur sama diri sendiri, dan lebih hadir di hidup yang kita jalani sekarang.